Shalom, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 4 untuk penerapan mode kepemimpinan menurut Robert K. Greenleaf atau Servant Leadership di Sekolah Kristen Kota Dumai. Mata kuliah Evaluasi Pendidikan Agama Kristen, dosen pengampu Dr. Novalin O. Teguh, MPDK, anggota kelompok yaitu kami ada 2 orang, yaitu satu saya sendiri Immanuel Lande, yang kedua Ibu Indah Pras. Sesuai dengan judul makalah, penerapan model kepemimpinan menurut Robert K. Greenleaf dalam atau Servant Leadership di Sekolah Kristen Kota Dumai. Ini berbicara tentang di mana kepemimpinan yang melayani atau servant leadership diprakarsai oleh Robert K. Greenleaf diberatkan pada kebutuhan orang di atas kepentingan pribadi pemimpin. Dalam sekolah Kristen, model kepemimpinan semacam ini sangat relevan karena sejalan dengan ajaran Kristus tentang pelayanan dan pengorbanan. Menurut Greenleaf, pemimpin yang melayani adalah mereka yang berkomitmen untuk membantu orang lain untuk bertumbuh dan berkembang. Yang menjadi latar belakang untuk kami mengangkat topik penerapan mode kepemimpinan menurut Robert Greenleaf atau servant leadership di Sekolah Kristen di Kota Dumai, yaitu hasil penelitian yang diperoleh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia tahun 2022, terdapat peningkatan signifikan dalam kualitas pendidikan di sekolah-sekolah yang menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan yang melayani, dengan tingkat kepuasan orang tua mencapai 85%. Akan tetapi ada permasalahan yang harus dihadapi oleh sekolah-sekolah tersebut tentang bagaimana menerapkan kepemimpinan yang efektif sehingga mampu menjawab kebutuhan siswa dan masyarakat berdasar pada Robert Greenleaf. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana pemimpin sekolah menerapkan prinsip-prinsip pemimpin yang melayani atau servant leadership dalam upaya menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik, khususnya di sekolah Kristen Kota Dumai. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam dan observasi sebagai teknik pengumpulan data. Servant leadership menurut Robert K. Greenleaf adalah pemimpin yang berfokus pada kebutuhan orang lain dengan cara mendengar dan memahami kebutuhan serta aspirasi orang yang dipimpinnya. Karakteristik servant leadership ada 10 prinsip atau metode model kepemimpinan, yaitu cara tentang karakteristik kepemimpinan yang melayani menurut Larry C. Spear. Yang pertama berbicara tentang mendengarkan. Mendengarkan adalah seorang pemimpin harus mendengarkan dengan saksama dalam memahami kebutuhan dan aspirasi orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang kedua berbicara tentang healing atau penyembuhan. Penyembuhan dalam konteks kepemimpinan yang melayani berarti membantu orang lain agar pulih dari luka emosional atau psikologi yang dialaminya. Sebagai contoh,
program konseling di sekolah dapat menjadi salah satu cara untuk menerapkan prinsip penyembuhan ini. Melalui pendekatan ini, pemimpin tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga pada kesejahteraan emosional siswa. Yang ketiga, berbicara empati atau empati merupakan kemampuan dalam mengerti dan merasakan apa yang dialami orang lain. Seorang pemimpin pelayan harus memiliki kemampuan dalam memahami, menerima, dan berempati terhadap orang lain. Sikap empati bagi seorang pemimpin berarti menghormati dan menghargai bawahannya sebagai sesama manusia. Misalnya seorang kepala sekolah yang menunjukkan empati terhadap siswa yang mengalami kesulitan belajar dalam memberikan dukungan yang diperlukan untuk membantu siswa agar berhasil. Yang keempat, berbicara tentang conceptualization atau konseptualisasi merupakan kemampuan seorang pemimpin dalam mengonsepkan suatu gagasan demi perkembangan organisasi. Pemimpin yang memiliki konseptualisasi dapat memiliki cita-cita yang disesuaikan dengan realitas sehari-hari. Pemimpin pelayan yang dipanggil untuk mencari keseimbangan antara pemikiran konseptual dan pemikiran sehari-hari. Pemimpin yang baik tidak hanya fokus pada masalah saat ini, tetapi juga memikirkan implikasi dan keputusan di masa depan. Yang kelima, berbicara tentang awareness atau kesadaran. Kesadaran merupakan kemampuan dalam memahami konteks dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Artinya, seorang pemimpin pelayan perlu memiliki keberanian dan kemampuan untuk menangkap secara mendalam segala tanda-tanda yang diajukan oleh lingkungan atau orang lain. Dalam konteks pendidikan, pemimpin yang memiliki kesadaran yang tinggi dapat mengenali dinamika yang mempengaruhi komunitas sekolah yang dipimpinnya. Yang keenam, berbicara tentang persuasion atau persuasi. Speer mengatakan bahwa seorang pemimpin pelayan lebih suka menggunakan persuasi daripada otoritas kekuasaannya dalam pengambilan dan pelaksanaan keputusan. Dalam konteks sekolah, pemimpin harus mampu meyakinkan guru, siswa, dan orang tua tentang visi dan misi sekolah dengan menggunakan pendekatan yang melayani. Yang ketujuh, berbicara tentang building community atau membangun komunitas. Masyarakat modern memiliki salah satu kepribadian dan fenomena yang menurut Greenleaf unik, yaitu fenomena dalam membentuk komunitas. Greenleaf menyebutkan bahwa kecenderungan membentuk komunitas berdampak positif karena dapat membangkitkan cinta antar anggota sehingga dapat membangun sebuah komunitas yang baik. Dalam organisasi, dalam konteks sekolah Kristen, membangun komunitas bukan hanya dengan siswa dan guru, tetapi juga dengan orang tua murid dan anggota gereja. Yang kedelapan, berbicara tentang komitmen to the goals of people atau komitmen untuk pertumbuhan orang. Speer menekankan bahwa pemimpin yang melayani berkomitmen membantu orang lain untuk memaksimalkan potensi anggotanya. Dalam konteks ini, pemimpin pelayan adalah pribadi yang mengusahakan setiap anggota berkembang secara menyeluruh atau holistik, yaitu
pengembangan profesionalisme spiritual dan juga pribadi. Dengan lain kata, pemimpin yang melayani akan melakukan segala hal untuk memelihara pertumbuhan anggotanya. Yang kesembilan berbicara tentang pandangan ke masa depan. Pandangan ke masa depan merupakan kemampuan pemimpin dalam meramalkan dan mempersiapkan perubahan yang mungkin terjadi. Artinya memiliki prediksi-prediksi tentang masa depan terkait situasi yang dihadapi pada masa kini dan masa lalu. Dengan demikian, maka pemimpin yang memiliki pandangan ke masa depan dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih strategis. Yang ke-10 berbicara tentang penata layanan, stewardship. Penata layanan merupakan karakteristik pemimpin yang menekankan tanggung jawab pemimpin terhadap sumber daya yang diberikan kepada bawahannya. Dalam konteks kepemimpinan yang melayani, mencakup pengolahan sumber daya finansial, sumber daya manusia, dan lingkungan. Bahkan, pemimpin yang efektif harus mampu mengelola sumber daya dengan bijaksana untuk mencapai tujuan organisasi yang dipimpinnya. Selanjutnya, pembahasan dan hasil akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Indah. Kepada Ibu Indah, saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Lande sudah menyampaikan beberapa hal tentang teori yang 10 hal mengenai servant leadership ya. Saya akan membahas tentang hasil penelitian dari penerapan model kepemimpinan menurut Robert Greenleaf dalam servant leadership di sekolah Kristen di kota Dumai. Ada 10, tetapi satu-satu saya akan menjelaskan yang tadi teorinya 10 hal ya. Sikap mendengarkan. Mendengarkan yang dimaksud di sini adalah bukan mendengar pasif, tetapi mendengar aktif. Artinya, mendengar itu memperhatikan bagaimana dia bicara, bagaimana kontak matanya, bagaimana body language-nya, dan melihat apa di balik apa yang disampaikan. Jadi bukan hanya pada fenomenanya apa yang disampaikan, tetapi apa yang di baliknya. Jadi termasuk perasaan-perasaan, memahami perasaan, kebutuhan dari di balik kata-kata. Dalam hal ini, pemimpin memberikan kesempatan untuk bebas berbicara tanpa diintervensi ketika seseorang menyampaikan ide-idenya atau mungkin kritik atau saran. Penerapan sikap mendengarkan dilakukan di sekolah-sekolah Kristen di Kota Dumai dengan mengadakan forum diskusi yang diadakan secara kontinu dan melibatkan semua pemangku kepentingan, misalnya siswa, orang tua, guru, dan beberapa yang terkait dengan berbagai pandangan dan masukan kebijakan dan program sekolah. Dengan mendengarkan masukan dari berbagai pihak, maka pemimpin dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih sesuai dengan kebutuhan sekolah. Dari hasil penelitian terdahulu, yaitu hasil survei kepuasan komunitas di tahun 2023 menunjukkan bahwa 85% peserta forum merasa puas karena suara mereka didengar dan dihargai. Dengan mendengarkan masukan dari berbagai pihak, pemimpin dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih sesuai dengan kebutuhan komunitas sekolah. Yang kedua adalah sikap empati. Mampu memahami dan merasakan apa yang dialami oleh siswa dan guru. Jadi seorang pemimpin harus mampu memahami. Contoh penerapan yang dilakukan adalah diadakannya konseling atau pendampingan bagi siswa jika siswa mengalami satu kesulitan. Dasar Alkitab yang digunakan di dalam sikap empati ini adalah Efesus 4 ayat 32, bahwa kasih menjadi inti dari sikap empati.
Di sekolah-sekolah Kristen yang ada di Dumai, pemimpin juga menunjukkan empatinya dengan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi siswa saat menghadapi kesulitan, baik itu kesulitan akademis maupun emosional. Demikian juga memberikan perhatian kesejahteraan kepada guru. Seorang pemimpin juga harus menghormati, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Lande, menghormati dan menghargai anggotanya sebagai sesamanya. Dari hasil survei tentang keterlibatan siswa di tahun 2023 menunjukkan bahwa 75% siswa merasa terhubung dengan komunitas mereka setelah berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Yang ketiga, tentang kemampuan penyembuhan. Yang dimaksud di sini adalah seorang pemimpin harus mampu membantu anggota tim dalam menghadapi konflik dan tantangan. Dalam konteks ini, maka pemimpin di sekolah Kristen Dumai menggunakan pendekatan berbasis kasih dalam menyelesaikan masalah dan menciptakan suasana yang lebih positif. Sikap penyembuhan ini sejalan dengan ajaran Yesus yang menekankan pentingnya perdamaian dan rekonsiliasi seperti terdapat dalam Matius 5 ayat 9. Dengan menerapkan prinsip ini, pemimpin dapat membantu membangun komunitas yang lebih kuat dan lebih bersatu di sekolah. Pemimpin sekolah Kristen hingga saat ini masih terus berusaha untuk menyembuhkan dan mengembalikan keutuhan rekan kerja yang mengalami permasalahan emosional. Karena hal ini bukan hal mudah. Jadi seorang pemimpin terus-menerus akan belajar bagaimana menyatukan kembali sehingga mereka menjadi satu kesatuan yang memiliki satu visi yang saling mendukung, saling mensupport begitu. Jadi terus-menerus dilakukan sebagai seorang pemimpin. Yang keempat adalah sikap sadar. Sikap sadar yang seperti tadi sudah disampaikan merupakan penerapan dari seorang pemimpin yang sadar terhadap pentingnya nilai-nilai Kristen dalam pendidikan, lebih mampu menginspirasi dan memotivasi siswa dan staf yang dilakukan dengan beberapa cara. Satu yang dilakukan adalah mengadakan pelatihan bagi pemimpin sekolah tentang nilai-nilai Kristen dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, mengajak siswa berpartisipasi dalam kegiatan sosial dengan tujuan untuk membantu masyarakat. Dan ketiga, memiliki sikap terbuka terhadap kritik. Seorang pemimpin harus memiliki sikap terbuka terhadap kritik, saran yang membangun. Sehingga pemimpin dapat mengambil satu keputusan dan terus meningkatkan kualitas kepemimpinannya. Nah, melalui pelatihan tersebut, pemimpin berhasil meningkatkan kesadaran staf tentang pentingnya integritas dan etika dalam pendidikan. Sebuah data tentang dari laporan pelatihan staf tahun 2023 menunjukkan 70% staf merasa termotivasi untuk menerapkan nilai-nilai Kristen setelah mengikuti pelatihan tersebut. Yang kelima, kemampuan persuasi. Penerapan dari praktek karakteristik persuasi dalam kepemimpinan sekolah-sekolah Kristen dilakukan dengan mengajak secara personal dan memberikan keteladanan. Penting sekali bagi seorang pemimpin, keteladanan itu menjadi faktor yang sangat difokuskan, diutamakan oleh orang-orang yang ada di bawahnya. Karena tidak mungkin seorang pemimpin mengatakan A, B, C, D, sementara apa yang disampaikan bertolak belakang dengan apa yang dilakukan. Jadi, di dalam menyampaikan juga harus menggunakan bahasa yang sopan dan positif, dan ini dilakukan oleh pemimpin di sekolah tersebut. Dasar Alkitabnya ada di dalam Amsal 16 ayat 21, dijadikan dasar dalam menerapkan kemampuan tersebut, yaitu orang bijak akan dipandang sebagai orang yang berperhatian dan kata-kata yang manis menambah pengetahuan. Jadi besar sekali pengaruhnya kata-kata seorang pemimpin, teladan dari pemimpin, itu besar sekali pengaruhnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin yang bijak akan mampu menggunakan kata-kata dan pendekatan yang tepat untuk mempengaruhi
melalui orang lain. Jadi, seorang pemimpin tidak bisa sembarang bicara. Penerapan lain yang digunakan oleh kepala sekolah adalah penggunaan platform Facebook, Instagram untuk mengkomunikasikan visi dan misi sekolah pada masyarakat luas. Hal ini dibuktikan oleh sebuah penelitian berdasarkan Jurnal Pendidikan dan Teknologi di tahun 2021 yang menunjukkan bahwa 75% orang tua lebih memilih menggunakan media sosial untuk mendapatkan informasi tentang sekolah. Kemudian yang keenam adalah tentang konseptualisasi. Konseptualisasi merupakan satu kemampuan bagi seorang pemimpin dalam konteks merumuskan visi misi pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Kristen. Di sekolah Kristen ABCD di Kota Dumai, menerapkan kemampuan konseptualisasi dalam merancang kurikulum berbasis karakter dengan mengikut sertakan guru, orang tua murid, tokoh masyarakat, sehingga sekolah berhasil merumuskan kurikulum dengan mengedepankan aspek akademik, nilai moral, dan spiritual. Dari data laporan penelitian Sekolah Kristen ABC di tahun 2023 menunjukkan bahwa ada peningkatan 30% partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler yang berfokus pada pengembangan karakter. Selanjutnya, yang ketujuh adalah memandang ke depan. Jadi di sini kemampuan seorang pemimpin bagaimana memandang ke depan. Penerapan foresight di sekolah Kristen ABC dilakukan dengan mengadakan forum diskusi dengan orang tua dan siswa untuk merencanakan program-program yang relevan dengan perkembangan zaman. Diskusi tersebut tidak hanya menciptakan rasa memiliki di antara semua pihak, tetapi juga memberikan perspektif yang lebih luas tentang kebutuhan pendidikan di masa depan. Dasar Alkitab yang digunakan adalah Amsal 16 ayat 3 yang mengajarkan agar menyerahkan segala upaya kepada Tuhan dan pentingnya perencanaan yang matang. Nah, statistik terdahulu yang menunjukkan bahwa sekolah-sekolah yang menerapkan foresight atau memandang ke depan dalam pengambilan keputusan mengalami peningkatan dalam kualitas pendidikan dan kepuasan orang tua murid seperti yang dilaporkan dalam Dinas Pendidikan setempat yang menunjukkan bahwa 90% orang tua murid merasa sekolah anaknya siap menghadapi tantangan masa depan. Karena orang tua dilibatkan di dalam memikirkan apa yang terjadi di kemudian hari sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedelapan adalah sikap penata layanan atau stewardship. Penata layanan dalam konteks kepemimpinan yang melayani mengacu pada tanggung jawab pemimpin dalam mengelola sumber daya dengan bijaksana dan efektif. Dalam konteks ini, pemimpin bersedia menjadi pelayan bagi rekan kerjanya, bersedia memenuhi kebutuhan rekan kerja dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diembannya. Dalam hal ini, yang dimaksud memenuhi kebutuhan rekan kerja bukan berarti semua kebutuhan dipenuhi. Tentunya sesuai dengan budget, sesuai dengan urgensinya, sesuai dengan kapasitas siswa atau kapasitas sekolah di dalam menggunakan kebutuhan itu ya. Jadi apakah itu menunjang proses belajar mengajar dan lain sebagainya. Ini yang dimaksud. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Spears bahwa seorang pemimpin pelayan harus hadir sebagai pelayan yang bersedia dan mampu berkomitmen melayani kebutuhan orang lain. Berdasar sebuah penelitian menunjukkan bahwa sekolah yang memiliki program pengembangan profesional yang berkelanjutan bagi guru akan mengalami peningkatan. Yang kesembilan, pertumbuhan orang lain.
Dalam hal ini, penerapan yang dilakukan kepala sekolah sebagai pemimpin adalah memberikan berbagai kesempatan bagi guru dan siswa untuk belajar dan berkembang dengan mengadakan pelatihan dan workshop secara berkala. Kepala sekolah juga memastikan bahwa guru memiliki keterampilan dan pengetahuan yang up to date dalam pengajaran. Berdasar penelitian yang dicatat dalam sebuah jurnal pendidikan pengembangan profesional tahun 2023, menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan program pengembangan profesional guru akan mengalami peningkatan hasil belajar siswa 25%. Oleh karena itu, kepala sekolah perlu sekali, dan di sini diterapkan oleh kepala sekolah bagaimana dia menghargai prestasi guru dan siswa. Dengan demikian, dia akan memotivasi guru dan siswa terus-menerus untuk belajar, bertumbuh, dan membangun rasa percaya diri. Yang terakhir, membangun komunitas. Membangun komunitas oleh pemimpin di sekolah Kristen dicapai melalui berbagai kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif siswa, orang tua, dan masyarakat. Misalnya di sekolah Kristen XIZ di Dumai, kepala sekolah membuat program pengabdian masyarakat yang melibatkan dalam proyek-proyek sosial dengan membersihkan lingkungan, membantu panti asuhan, seperti itu. Lalu kegiatan ini tidak hanya membangun rasa kepemilikan terhadap komunitas, tetapi juga memperkuat hubungan antara sekolah dan masyarakat. Karena sekolah melibatkan diri dalam masyarakat. Itu sebab ada keterhubungan atau keterikatan. Mengintegrasikan nilai-nilai Kristen dalam setiap aspek pembelajaran. Hal ini sangat penting. Selanjutnya dalam hal kesimpulannya, penerapan model kepemimpinan menurut Robert Greenleaf dalam servant leadership dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pengembangan individu dan komunitas. Melalui karakteristik kepemimpinan yang diidentifikasi oleh Larry Spears, seperti mendengarkan, empati, konseptualisasi, dan komitmen untuk pertumbuhan orang, maka kepala sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan inklusif. Yang ketiga, dengan berfokus pada pengembangan guru dan siswa dan menjalin hubungan yang baik dengan orang tua serta masyarakat, maka sekolah-sekolah Kristen di Dumai dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang ditawarkan. Terakhir, dengan menerapkan prinsip servant leadership, kepala sekolah bukan hanya menjadi pemimpin yang efektif, tetapi juga menjadi agen perubahan yang positif dalam komunitasnya. Demikian presentasi kami, berharap bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu. Terima kasih.